Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang kaum Wahabi, bahwa kaum Wahabi ini tidak bermadhab. Artinya Wahabi ini memiliki pendapat sendiri di luar madhab yang empat, yaitu madhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tentu sebagaimana yang kita tahu bahwa madhab Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, Imam Hambali itu semuanya adalah ulama salaf. Orang yang bermadhab salah satu empat madhab ini berarti orang tersebut mengikuti pemikiran atau pemahaman ulama salaf di dalam memahami Al-Quran atau memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Wahabi itu kan memang tidak bermadhab, tidak mengikuti salah satu dari madhab yang empat di dalam fikih. Berarti sanad Wahabi itu putus kepada ulama salaf. Artinya pemikiran Wahabi itu tidak memiliki sanad, tidak memiliki rantai keilmuan kepada ulama salaf. Pemahaman Wahabi, jika dikatakan bahwa pemahaman Wahabi ini adalah pemahaman ulama salaf, justru perlu ditanyakan, perlu banyak pertanyaan. Kenapa? Karena Wahabi tidak memiliki sanad keilmuan kepada ulama salaf. Kenapa demikian? Karena Wahabi tidak bermadhab. Mungkin para Wahabi ini akan bertanya begini, loh ulama salaf itu kan banyak, kenapa yang diikuti hanya empat saja, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali? Iya, yang diikuti itu hanya empat. Kenapa? Karena pemikiran atau pemahaman ulama selain yang empat ini tidak utuh sampai kepada kita. Yang utuh sampai kepada kita hanya pemikiran atau pemahaman atau fikih dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain yang empat ini tidak utuh sampai kepada kita, sehingga kita mengikuti ulama-ulama selain yang empat ini, maka pemahaman kita juga tidak utuh, karena pemahaman mereka itu yang sampai kepada kita tidak utuh, tidak semuanya, hanya sebagian-sebagian saja. Namun ada sebagian Wahabi yang mengaku bahwa mereka itu mengikuti madhab Hambali, yaitu madhab yang digagas atau yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal. Pertanyaannya kemudian, kenapa Wahabi banyak menyalahi madhab Hambali? Kalau tidak percaya bahwa Wahabi sangat berbeda dengan madhab Hambali, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Pertama, Wahabi dan madhab Hambali sangat berbeda. Misalnya yang pertama, di dalam masalah ayat-ayat sifat. Para Wahabi berpendapat bahwa ayat-ayat sifat itu termasuk ayat muhkamat. Artinya ketika ayat muhkamat, maka itu ayat yang jelas, tidak perlu ditakwil, tidak perlu dimaknai selain makna dohirnya, harus dimaknai secara dohir. Kalau tangan ya dimaknai tangan, kalau kaki ya dimaknai kaki. Itu kata Wahabi seperti itu. Syekh Wahabi mengatakan dalam kitab Fathul Majid, walaisa fi hadhil athar, di dalam asar ini tidak ma yush'iru bi anna asma Allah Ta'ala, tidak ada yang memberitahu atau yang memberi pemahaman bahwa asma-asma Allah, nama-nama Allah, wasifati dan sifat-sifat Allah, minal mutasyabih, dari ayat mutasyabihat. Artinya kata Wahabi, sifat asma-asma Allah, sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran itu bukan ayat mutasyabihat tetapi ayat muhkamat. Sedangkan madhab Hambali mengatakan was-sahih annal mutasyabih, menurut pendapat yang benar bahwa yang dimaksud dengan mutasyabih, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang serupa, ma waradah fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut madhab Hambali adalah termasuk mutasyabihat, karena mutasyabihat berarti maknanya itu tidak jelas, maknanya itu kita pasrahkan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa arti sebenarnya. Kenapa? Karena mutasyabihat, dan orang yang memiliki ilmu yang dalam ketika berhadapan dengan mutasyabihat, ya mereka tidak terlalu mengorek-ngorek, mereka tidak terlalu berbicara dengan mendetail, cukup dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, perbedaan antara madhab Hambali dan sekte Wahabi
yang sebagian mengaku bahwa mereka bermadhab Hambali. Perbedaan yang sangat kentara adalah di dalam masalah tawassul dan istighosah. Menurut Wahabi, tawassul kepada orang-orang soleh itu termasuk syirik. Mereka mengatakan sebagaimana fatwa bin Bas, amma tawassulu bidu'aihi wal istighosatu bihi, adapun tawassul dengan doa orang soleh, wal istighosah bihi dan beristighosah dengan orang soleh, wa an-nasru 'alal a'da dan meminta pertolongan kepada musuh-musuh, dan wasyifa lil mardo dan menyembuhkan untuk orang-orang yang sakit, fahadah wasyirkul akbar, maka ini adalah syirik yang besar. Berarti syirik yang mengeluarkan dari keislaman, artinya syirik yang membuat seseorang kafir. Jadi tawassul menurut bin Bas itu adalah kekafiran, kesyirikan. Sedangkan menurut madhab Hambali itu boleh-boleh saja, wala ba'sa bitawassuli, dan tidak apa-apa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala fil istisqa, di dalam masalah minta hujan, bisyuyukhi dengan guru-guru, dengan syekh-syekh, wazuhadi dan orang-orang zuhud, wa ahli ilmi dan ahli ilmu, wal fadli dan ahli keutamaan, wadini dan ahli agama, minal muslimin dari orang-orang muslim. Jadi menurut madhab Hambali, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang soleh itu ndak apa-apa, ndak masalah. Contoh tawassul misalnya gini, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, mudah-mudahan dengan barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini contoh tawassul. Atau begini, ya Allah, dengan kemuliaan atau dengan barokah Mbah Sunan Ampel, mudah-mudahan hajat saya terkabulkan ya Allah. Nah, tawassul ini sebenarnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam doa itu kita tawassul dengan orang-orang yang soleh. Jadi bukan menyembah orang yang soleh itu, tetapi kita menyembah Allah, minta kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan berkat dari orang yang soleh tersebut, dan itu memang ada perintah dari Al-Quran. Masalah berikutnya yang beda antara Wahabi dan madhab Hambali adalah masalah isbal, yaitu memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Menurut Wahabi itu fala yajuzul isbal mutlaqon, tidak boleh isbal sama sekali, haram ya. Isbal itu menurut pendapat Wahabi itu sebagaimana bin Bas berfatwa, isbal itu haram. Sedangkan menurut madhab Hambali, wa yukrahu alal asah, dan dimakruhkan menurut kaul asah, tahta ka'baihi bila hajatin, berada di bawah mata kaki dengan tanpa hajat. Artinya apa? Artinya berpakaian kemudian memanjang di bawah mata kaki, itu menurut qaul asah di dalam madhab Hambali itu makruh, bukan haram. Sedangkan menurut Wahabi itu haram, sehingga orang yang isbal itu seakan-akan sesat, masuk neraka. Itu kalau di dalam sekte Wahabi. Masalah berikutnya yang berbeda antara madhab Wahabi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan madhab Hambali, yaitu pengikut Imam Ahmad bin Hambal, di dalam masalah ziarah kubur ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau perjalanan yang jauh menuju kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Wahabi, perjalanan jauh untuk berziarah kubur, baik itu kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menurut Wahabi nggak boleh, sebagaimana ada dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Kita dari Indonesia misalnya ingin berziarah ke makam Rasulullah, itu nggak boleh, apalagi ke makam Wali Songo. Sedangkan di dalam madhab Hambali itu nggak masalah, bahkan disunahkan. Wa yustahabbu lahu ziyaratu qabrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disunahkan untuk berziarah ke kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh-boleh saja, bepergian jauh untuk berziarah ke kuburan Nabi boleh-boleh saja, bahkan disunahkan di dalam madhab Hambali. Masalah berikutnya yang berbeda antara sekte Wahabi dan madhab Hambali. Madhab Hambali itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah loh ya. Kata Wahabi, kalau mengusap
mengusap kuburan Rasulullah itu haram, bahkan syirik. Kata mereka sebagaimana dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah karya bin Bas, la yajuzu bal huwa bid'atun. La yajuzu tidak boleh, bal bahkan huwa bid'atun bahkan bid'ah, wa min wasailis syirik dan termasuk media syirik, dan termasuk suatu yang bisa menyebabkan syirik. Jadi mengusap kuburan Rasulullah ya. Sedangkan menurut madhab Hambali itu makruh ya, bukan syirik tapi hanya makruh. Wala yustahabu tamassuhu bihi, dan tidak disunahkan mengusap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fil Mustau'ib, di dalam kitab Mustau'ib dijelaskan bal yukrahu, bahkan itu hukumnya makruh. Dari apa yang kita paparkan tadi bisa kita simpulkan bahwa Wahabi itu bukan bermadhab Hambali. Banyak di dalam masalah-masalah yang krusial, masalah-masalah yang penting, ternyata madhab Wahabi itu sangat berbeda dengan madhab Hambali. Ketika mereka bukan bermadhab Hambali, tidak mengikuti pemahaman Imam Ahmad bin Hambal, berarti Wahabi ini bukan pengikut ulama salaf, bukan pengikut salaf, karena Imam Ahmad bin Hambal itu kan termasuk ulama salaf. Kalau bukan tidak bermadhab Hambali ya berarti bukan pengikut ulama salaf. Lalu siapa mereka itu? Ya mereka itu sekte Wahabi.